Dari Bukit Sion Makale kami menyapa kita sekalian, tentu dengan harapan damai sejahtera Tuhan senantiasa menaungi seluruh kehidupan kita, dan tentu dengan harapan kita hidup di dalamnya dan untuk Dia. Mari mempersiapkan diri kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini sesuai bacaan harian Gereja Toraja Sabtu 25 Februari 2023 dari Mazmur pasal 51 ayat 9 sampai ayat 15. Mazmur pasal 51 ayat 9 sampai ayat 15. Mari sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Dalam iman kami percaya ya Tuhan, bahwa kasih setiamu senantiasa menaungi seluruh kehidupan kami. Oleh kasih setiamu, kehidupan kami senantiasa dibaharui. Kami rindu dibaharui oleh firman-Mu. Dan saat ini kami telah siap membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami, dan kami siap melakukan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, layakkan kami menghampiri kekudusan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 51, ayat 9 sampai ayat 15 berbunyi, Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberi tema renungan, minta ampun. Dosa. Dosa adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Pertanyaan, siapakah di antara kita yang tidak melakukan dosa? Tentu kita sepakat jika saya mengatakan kita semua pernah melakukannya, bahkan mungkin sering melakukan. Kita melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita memikirkan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita mengatakan ungkapan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Seorang yang bernama Daud datang di hadapan Tuhan. Sadar benar jika dia telah melakukan dosa di hadapan Tuhan dalam hubungan yang tidak benar dengan Batsheba dan pembunuhan yang dirancangkan terhadap Uria. Dan karena itu, dalam kesadarannya, ketika Nabi Nathan datang kepadanya, ia mengingat, ia menyadari bahwa perbuatan itu melanggar perintah Tuhan. Karenanya dalam kesadarannya, ia datang kepada Tuhan, meminta Tuhan membersihkan dirinya dari dosa yang dilakukannya dengan hisop. Hisop adalah jenis tumbuhan semak yang daunnya harum,
tangkai dan daunnya diikat dengan pita merah jingga untuk percikan darah korban dari air suci. Jadi hisop adalah satu alat yang dipakai untuk peralatan ibadat untuk pemercikan. Daud meminta untuk dibersihkan oleh Allah. Daud meminta untuk dibasuh menjadi lebih putih dari salju. Ayat 9 bacaan ini. Dan dalam pengakuan dosanya, ketika meminta ampun kepada Tuhan, ia datang dengan segenap hati, dengan harapan setelah Tuhan menerima pertobatannya, ia akan mengalami sukacita. Ia mengalami sorak-sorai, mengalami kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ia meminta kepada Tuhan agar Tuhan memulihkannya, menghapuskan segala kesalahannya. Menarik, karena Daud datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati, meminta Tuhan mengampuninya. Saya kira kesadaran seperti ini penting saya dan kita semua miliki. Datang dengan segenap hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa, membawa seluruh hidup kepada Tuhan. Ini sangat penting kita lakukan dalam hidup ini. Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, tak ada di antara kita yang luput dari dosa. Tetapi kesadaran untuk mengakui itu di hadapan Tuhan itu penting, agar Tuhan memulihkannya. Daud datang kepada Tuhan menyadari bahwa dosa yang ia lakukan telah mendukakan hati Tuhan. Dan karenanya, ia meminta Tuhan menjadikan hatinya tahir, memperbaharui batinnya dengan roh yang teguh, dan sekiranya Tuhan tidak membuangnya dari hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak memanggil rohnya yang kudus daripadanya. Begitu dalam pengakuan dosa yang diungkapkan, dialami oleh Daud dalam bacaan ini, karena ia sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan untuk mengampuninya. Dia meminta kepada Tuhan agar apa yang dilakukan Tuhan dalam hidupnya sebelum ia melakukan dosa itu tetap terjadi, agar roh Tuhan tetap tinggal dalam hidupnya, agar roh Tuhan tetap ada di dalam kehidupannya. Hal yang dilakukan oleh Daud seperti ini membuat hati kita tergugah. Seberapa saya dan kita semua datang pada Tuhan dengan pengakuan seperti ini? Apakah pengakuan dosa memang sudah menjadi bagian dari hidup kita? Jika kita sepakat bahwa kita memang pernah dan sering melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, dari pelanggaran itu sejauh mana kita meminta ampun kepada Tuhan? Sejauh mana kita mengandalkan pemulihan dari Tuhan, agar memang sungguh-sungguh kita dipulihkan dengan batin, dengan roh Tuhan dalam hidup kita. Daud meminta agar Tuhan membangkitkan kembali kegirangan dalam hidupnya, melengkapinya dengan roh yang rela. Bahkan dalam komitmen, Daud mengungkap di ayat 15, "Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu." Ia merasakan bahwa ia melakukan dosa di hadapan Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan, dan membangkitkan kehidupan di hadapan Tuhan seperti yang ia alami sebelum melakukan dosa,
dan ada komitmen untuk mengajarkan jalan Tuhan kepada semua orang, agar semua orang mengakui dosanya, agar semua orang berbalik kepada Tuhan. Perasaan pengakuan dosa yang kita alami, tentu mari jangan tinggal pada diri kita saja. Ajarkan pada semua orang, datang pada Tuhan, mengakui kesalahannya, meminta ampun kepada Tuhan, dan setelah melakukan pengakuan dosa dan permintaan ampun kepada Tuhan, segera berbalik kepada Tuhan. Berbalik menurut jalan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Tentu ini tidaklah mudah, tetapi tidaklah sulit. Mintalah Tuhan berperkara atas semua itu. Roh Kudus akan menyertai menuntun kita. Roh Kudus akan menolong kita berbalik kepada jalan yang dikehendaki Tuhan. Buatlah komitmen ini dalam seluruh hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam seluruh hidup ini Tuhan, selalu rindu kami melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Namun oleh keterbatasan, oleh kelemahan, kami melakukan dosa di hadapan-Mu. Mampukan kami, seperti Daud dalam bacaan ini, datang padamu dalam pengakuan dosa, datang padamu, meminta Engkau memulihkan kami, dan ada komitmen untuk mengajak orang lain berbalik dari dosa dan berbalik kepada jalan yang benar menurut kehendak-Mu. Mampukan kami semua ya Tuhan. Roh Kudus kiranya menuntun kami melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Seluruh kehidupan yang Tuhan perkenankan kami jalani, sungguh kami serahkan hanya padamu saja. Kami manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Hanya oleh kuasa-Mu, hanya oleh tuntunan-Mu, hanya oleh kekuatan dari Tuhan, dapat memampukan kami menjalani hidup ini dengan rupa-rupa keberadaannya, dengan rupa-rupa keadaan yang kami alami, baik itu suka, baik itu duka, baik itu senang, baik itu mendatangkan beban bagi kami. Tetapi selalu percaya, di dalam Tuhan, segala sesuatu mampu kami lakukan, karena kami memiliki Allah, Allah yang hidup, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang senantiasa menyendengkan telinga atas permohonan kami. Biarlah kasih setia-Mu terus menaungi hati kami Tuhan, menaungi kehidupan kami, sehingga senantiasa kami hidup di dalam kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa kepadamu Tuhan untuk berbagai rencana kehidupan kami. Kiranya kami boleh melakukannya di dalam kuasa dan pimpinan-Mu dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk berbagai profesi yang kami alami dan kami jalani. Berdoa untuk setiap hamba-Mu dalam seluruh hidup yang Tuhan perkenankan, dalam berbagai seruan yang kami sampaikan. Berdoa bagi mereka yang bergumul, berdoa bagi mereka yang ada dalam kesakitan, berdoa bagi mereka yang ada dalam duka cita, berdoa bagi mereka yang sedang berjuang, apakah berjuang dalam pendidikan, berjuang mencari pekerjaan, berjuang mencari pasangan hidup, berjuang menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Biarlah Engkau sendiri berperkara atas kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan menyendengkan telinga atas setiap seruan, dan Tuhan memberkati atas setiap apapun yang dilakukan. Hanya padamu kami berserah ya Tuhan. Berdoa kepadamu bagi setiap korban bencana alam. Kiranya Tuhan memulihkan hati mereka, mengaruniakan ketekunan, mengaruniakan kekuatan untuk terus berdoa dan berserah kepadamu. Kami berdoa kepadamu bagi pemerintah kami. Pimpin dan sertai dalam melakukan tugas yang Tuhan perkenankan, sehingga semuanya boleh dilakukan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebesaran Tuhan. Oh Tuhan, ampuni segala dosa kami, ajari kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selalu percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati seluruh kehidupan kita.